Nama saya Octavia Petronella Nuki. Beginilah kisah Allah di dalam kehidupan saya. Saya adalah seorang anak pertama dari 3 bersaudara dan lahir dari keluarga Kristen. Papa mama saya adalah orang yang taat dan setia beribadah, dan mereka seringkali mengajak kami untuk juga beribadah dan bahkan melayani Tuhan. Tidak hanya itu saja, papa mama saya selalu membiasakan kami dan bahkan mewajibkan kami untuk membaca Alkitab dan berdoa sebelum kami hendak berangkat ke sekolah. Jikalau kami misalnya tidak membaca Alkitab ataupun berdoa, maka kami nggak diizinkan untuk pergi ke sekolah. Alasannya karena papa mama saya ingin mendidik kami supaya kami menjadi orang-orang yang terbiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang hendak kami kerjakan. Tidak hanya itu saja, biasanya papa mama saya juga seringkali menceritakan berbagai kisah Alkitab ataupun peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Dan biasanya setelah selesai menceritakan tentang kisah-kisah Alkitab, mereka memberi ruang buat kami anak-anak untuk bertanya ataupun kami diajak untuk berkomitmen percaya sama Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Namun, sekalipun kami adalah keluarga yang taat beribadah, setia baca Alkitab, berdoa, dan sering mendengar cerita, kenyataannya adalah saya hidup tidak selaras dengan kehidupan yang demikian. Saya mendapati bahwa saat itu saya percaya Tuhan, ya percaya, tapi hanya sekedar percaya berdasarkan pengetahuan saya. Saya juga kagum sama kebesaran Tuhan dan juga kekuasaan Tuhan yang sering saya dengar di cerita-cerita Alkitab, tapi ya hanya berhenti sekedar kagum. Mirisnya di dalam perjalanan hidup saya pada saat itu, saya hidup sebagai orang yang tahu Alkitab, tetapi hidup saya tidak selaras dengan pengetahuan saya berkenan apa saja yang Tuhan ajarkan. Dan tidak heran saya menyebut diri saya sebagai seorang yang munafik. Hingga pada titik, tepatnya pada saat saya memasuki bangku SMP, puncaknya itu adalah menjelang saya masuk ke bangku SMA. Saya mengikuti suatu persekutuan pelajar Kristen yang diadakan di kota saya, yakni kota Palu. Nah, di dalam momen itulah di mana titik Tuhan memanggil saya untuk bertobat dan Ia memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika peristiwa itu terjadi, itu setelah kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Di situ hamba Tuhan tersebut mengajak, menantang untuk para pelajar untuk mau percaya Tuhan. Nah, saat itu saya tidak mengangkat tangan ya. Kemudian masuk kepada pertanyaan kedua adalah si hamba Tuhan tersebut mengajak kami yang sudah ikut Tuhan tetapi hidupnya tidak sejalan untuk bertobat. Di saat momen itulah saya kemudian teringat tentang kehidupan saya yang penuh dengan kemunafikan, layaknya seorang Farisi. Saya hidup tahu Alkitab, tapi ternyata saya tidak hidup seperti demikian, seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Dan itu yang akhirnya membuat saya sadar, saya sedih dan saya malu karena saya berdosa dan amat sangat berdosa gitu. Tetapi yang indahnya adalah ketika saya ingat bagaimana di dalam momen itulah Tuhan panggil saya. Dia memanggil saya untuk bertobat. Saat Dia memanggil saya merasakan bagaimana Ia membuka tangannya dengan lebar. Ia merangkul saya, Ia memeluk saya, dan Ia mengampuni saya. Bahkan di saat momen itulah saya merasakan begitu besar kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Saat itu saya bersyukur sekali karena meskipun saya disadarkan bahwa saya emang manusia berdosa, manusia yang munafik, tetapi di momen itulah Tuhan membawa saya untuk merasakan kasih dan pengampunan dari Dia. Dan itu menurut saya adalah momen terindah ketika itu menjadi titik balik dari pertobatan saya. Setelah memasuki momen bertobatan itu, masuk di dalam pertanyaan ketiga yang diberikan oleh hamba Tuhan tersebut, dia berkata begini, jikalau kamu sudah percaya Yesus dan kamu bertobat,
Apakah kamu mau ikut melayani Tuhan, memberi dirimu untuk melayani Tuhan seumur hidupmu? Jikalau kamu mau, kamu boleh maju ke depan. Saat itu saya waktu mendengar kata-kata itu, pikiran saya dan hati saya bergejolak. Saya berpikir dan menyadari bahwa perkataan yang dikeluarkan oleh hamba Tuhan tersebut itu bukanlah sekedar perkataan yang dia keluarkan saja. Tapi saya menyadari bahwa itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Dia memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Di saat saya mendengar kalimat tersebut, saya merasa bahwa saya nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Saya merasa saya tidak pantas, saya merasa saya tidak layak, dan bahkan saya berpikir bahwa saya nggak bisa jadi hamba Tuhan. Tetapi di dalam momen itu semakin saya menyangkali bahwa saya nggak bisa, tetapi semakin kuat juga panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu. Hingga pada titik di mana tanpa sadar gestur tubuh saya berdiri dari tempat duduk saya dan saya maju ke depan. Saya maju ke depan di depan altar tersebut, dan kemudian hamba Tuhan tersebut mendoakan saya. Ketika hamba Tuhan tersebut mendoakan saya, disitulah saya berasa bahwa Tuhan meneguhkan saya, dan saya tahu bahwa Ia memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Itu juga adalah momen yang menurut saya adalah momen terindah, karena di saat itu Dia tidak hanya panggil saya untuk bertobat, tetapi Dia memberikan saya kesempatan untuk melayani Dia seumur hidup saya. Setelah kejadian tersebut, saya pikir bahwa menjadi hamba Tuhan itu adalah panggilan yang paling indah. Dan memang benar, panggilan menjadi hamba Tuhan itu adalah hal yang indah. Namun saya lupa bahwa menjadi hamba Tuhan itu juga banyak tantangannya. Salah satunya adalah dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang baik. Tepatnya di tahun 2014, setelah beberapa tahun kemudian, saya masuk di sekolah teologi Amanat Agung, di STT Amanat Agung, dan selama di sana Tuhan banyak membentuk saya, baik itu di dalam pemahaman Alkitab, pengetahuan studi, dan juga di dalam praktik-praktik melayani, bahkan di dalam kehidupan berkomunitas dan juga di dalam kehidupan berasrama. Ada banyak bentuk Tuhan membentuk saya, tetapi satu hal yang paling saya ingat adalah selama masa studi itu Tuhan banyak mengubah dan memulihkan saya terhadap banyak konsep yang selama ini saya pegang, yang keliru dan yang buram. Tuhan yang paling pertama saya rasakan adalah Ia mengubah dan memulihkanku di dalam memandang dirinya yang adalah Allah yang hidup dan saya sendiri. Ia juga mengubah dan memulihkan aku ketika memandang keluargaku, melihat kelemahan mereka, dan bagaimana Tuhan mau membawa aku untuk belajar menerima mereka di dalam segala kelebihan dan kelemahan keluarga saya. Tidak hanya itu juga, Tuhan juga mengubah dan memulihkanku khususnya di dalam memandang komunitas, secara khusus di dalam memandang persahabatan rohani, di dalam berteman, ataupun di dalam berpasangan atau berelasi pacaran. Dan terlebih yang paling saya ingat di dalam proses pembentukan itu adalah ketika Tuhan mengubah dan memulihkan saya di dalam memandang dunia ini, secara khusus ladang yang Tuhan percayakan kepada saya. Disitulah saya merasa bahwa Tuhan begitu baik. Dan sampai detik ini pun, setelah saya selesai sekolah teologi dan juga sekarang melayani menjadi seorang hamba Tuhan full time di GKR Telugong, saya masih terus merasakan bagaimana Tuhan membentuk saya dan tidak pernah berhenti pembentukan itu. Di balik semua pembentukan yang Tuhan berikan, saya menyadari bahwa ada pimpinan Tuhan, ada Sang Gembala Agung yang senantiasa memimpin saya. Seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan
dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ini adalah ayat yang selalu saya pegang di dalam proses pembentukan saya menjadi hamba Tuhan. Dan setiap kali saya mengingat ayat ini, saya selalu ingat bahwa iya, Dia adalah gembala yang agung yang senantiasa memimpin saya, dan bahkan di dalam proses saya menjadi hamba Tuhan. Sampai detik hari ini, pembentukan itu tetap terus saya rasakan, dan saya percaya bahwa pembentukan menjadi hamba Tuhan sampai saya mati. Ia adalah Allah yang tetap setia menjadi gembala yang memimpin saya, sampai saya berjumpa lagi dengan Dia di sorga. Beginilah kisah Allah dalam hidup saya. Bagaimana dengan kisah Allah dalam kehidupan saudara?